Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul, bermuajah walaupun hanya dapat bertemu di dalam Zoom. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, mungkin hai, halo yang telah mengklik video ini, yang telah menonton video ini, bisa dipastikan teman-teman adalah rekan-rekan sekelas dari kelas 5D Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, PB Unsur. Baik, tidak lupa yang kami hormati dosen pengampu Bapak Zulfikar dan rekan-rekan semua yang kami cintai dan kami banggakan. Eh, Baik, di sini kami dari kelompok 12 yang dimana kebetulan juga menjadi kelompok terakhir dari rangkaian presentasi dalam mata kuliah ekonometrika bersama Pak Zulfikar. Di sini kami membawakan materi dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kebijakan Dividen pada Nilai Perusahaan. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan, yaitu ada Adinda Siti Fatimah Zahra, bisa dilihat di layar. Ada Asri Moko Ago, bisa dilihat juga. Ada Lucy Rahmawati, Reni Nuraini, dan saya sendiri Zahra Syifa Nurrahmi. Baik teman-teman, tanpa memperlama dan mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja kepada penyampaian atau pemaparan materi yang sebelumnya akan disampaikan pendahuluannya dahulu oleh saya sendiri. Pentingnya nilai perusahaan sebagai indikator kinerja yang krusial bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap nilai perusahaan, khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis yang sistematis. Nah, tadi itu adalah pendahuluannya. Sekarang kita lanjutkan ke presentator pertama yang akan menyampaikan tentang tinjauan teoritis yang akan disampaikan oleh Lucy Rahmawati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama, nilai perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Suharli menjelaskan bahwa salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh investor dalam melakukan investasi adalah nilai perusahaan di mana investor tersebut akan menanam modal di perusahaan tersebut. Harga saham menjadi indikator utama dari nilai pasar suatu perusahaan. Kenaikan harga saham menunjukkan peningkatan nilai perusahaan dan berdampak positif pada kemakmuran pemegang saham. Menurut Kristiawan dan Tarigan, terdapat konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan. Yang pertama, nilai nominal, nilai yang tercantum secara resmi dalam dokumen perusahaan. Yang kedua, ada nilai pasar, harga yang terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran di pasar saham. Yang ketiga, ada nilai intrinsik, nilai sebenarnya suatu perusahaan berdasarkan perkiraan kemampuan menghasilkan keuntungan di masa depan. Selanjutnya ada nilai buku, yaitu nilai yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi. Yang terakhir ada nilai likuiditas, yaitu nilai yang diperoleh dari penjualan seluruh aset setelah dikurangi kewajiban. Nah, dalam penelitian ini, nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Hal ini karena nilai pasar secara langsung dipengaruhi oleh harga saham dan mencerminkan persepsi investor terkini. Kenaikan harga saham menjadi tujuan utama perusahaan karena berdampak langsung pada peningkatan kekayaan pemegang saham. Secara singkatnya, nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan kinerja yang baik, prospek yang cerah, dan daya tarik yang tinggi bagi investor. Dalam nilai perusahaan juga terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. Menurut Weston, dapat diukur dengan menggunakan price earning ratio atau PEC. PER. PER ini mencerminkan banyak pengaruh yang kadang-kadang saling menghilangkan yang membuat penafsiran menjadi sulit. Semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi faktor diskonto dan semakin rendah rasio PER-nya. Rasio ini menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, uh, price earning ratio ini ada rumusnya, yaitu PR sama dengan harga pasar per saham dibagi laba perusahaan
laba per saham. Secara singkatnya, PR menunjukkan berapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Cara yang kedua yaitu rasio Tobin-Key, analisis yang digunakan untuk menilai apakah nilai pasar suatu perusahaan sebanding dengan nilai buku ekuitasnya. Tobin-Key dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Yang ketiga dapat diukur menggunakan price to book value. Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi price to book value-nya, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. Rumus dari price to book value ini, PBV sama dengan harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Yang kedua yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Menurut Martono dan Harjito, profitabilitas kaitannya terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, rasio yang menunjukkan laba dalam hubungannya dengan investasi. Kedua rasio tersebut antara penjualan dengan laba dapat dibedakan menjadi net profit margin atau NPM atau margin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak. Margin ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak penjualan. Rumusnya NPM sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Yang kedua ada return on investment atau bisa disebut return on asset, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan dengan membandingkan laba setelah pajak dengan total aktiva perusahaan di dalam menghasilkan laba atau keuntungan dengan rumus ROI sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Yang ketiga ada return on equity atau sering disebut dengan rentabilitas modal sendiri yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan modal saham yang dimiliki oleh perusahaan. Rumusnya ROE laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas. Yang ketiga tinjauan teoritisnya yaitu leverage. Leverage juga bisa disebut solvabilitas, digambarkan untuk melihat sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri. Menurut Martono, leverage yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Nah, di dalam leverage ini mempunyai dua rasio, yaitu debit rasio atau rasio hutang merupakan rasio antara total hutang dengan total aset yang dinyatakan dalam persentase rasio hutang mengukur berapa persen aset perusahaan yang dibelanjai dengan hutang. Dengan rumus, rasio hutang sama dengan total hutang dibagi aktiva hutang. Yang kedua, total debit to equity rasio atau rasio total hutang terhadap modal sendiri atau ekuitas. Rasio total dengan modal sendiri merupakan perbandingan total yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri atau ekuitas. Dengan rumus total debt to equity rasio sama dengan total hutang dibagi modal sendiri. Tinjauan teoritis yang keempat yaitu ukuran perusahaan. Dalam ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Menurut Badan Standarisasi Nasional, kategori ukuran perusahaan ada 3 macam, yaitu nilai perusahaan kecil, perusahaan yang dikategorikan kecil apabila perusahaan tersebut memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta, dengan paling banyak 500 juta tidak termasuk bangunan, tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta, sampai dengan paling banyak 250 juta. Yang kedua yaitu perusahaan menengah, kekayaan bersih antara 500 juta sampai paling banyak 1 miliar dan tidak termasuk bangunan atau tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 250 juta sampai dengan paling banyak 50 miliar. Perusahaan besar, yang ketiga perusahaan besar, perusahaan dapat dikategorikan perusahaan yang besar apabila memiliki nilai kekayaan bersih lebih dari 10 miliar, tidak termasuk bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 50 miliar. Tinjauan teoritis yang terakhir yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen menunjukkan pada keputusan perusahaan mengenai seberapa besar laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen serta seberapa besar yang akan ditahan untuk reinvestasi. Kebijakan ini merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan kebijakan dividen, yaitu ada teori dividen irrelevan diajukan oleh Miller
Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak memengaruhi nilai perusahaan, karena nilai perusahaan ditentukan oleh laba yang dihasilkan, bukan bagaimana laba tersebut dibagikan. Yang kedua, teori signaling menyatakan bahwa kebijakan dividen dapat berfungsi sebagai sinyal bagi investor mengenai kinerja perusahaan. Kenaikan dividen dapat diartikan sebagai tanda bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik, sedangkan penurunan dividen dapat menimbulkan kekhawatiran. Pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menarik lebih tinggi investasi. Pertimbangan dalam kebijakan dividen, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor dalam merumuskan kebijakan dividen, termasuk kebutuhan modal untuk investasi, kondisi pasar, dan harapan pemegang saham. Kebijakan yang seimbang antara pembayaran dividen dan reinvestasi laba dapat membantu perusahaan tumbuh sambil tetap memberikan imbal hasil kepada investor. Secara keseluruhan, kebijakan dividen merupakan elemen kunci dalam strategi keuangan perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor dan nilai perusahaan. Manajemen yang efektif dalam kebijakan dividen dapat berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang perusahaan. Sekian dari saya kembali. Baik, terima kasih kepada Lucy Rahmawati yang telah menyampaikan pembukaan materi atau materi pertama atau presentator pertama mengenai tinjauan teoritis. Ada 5 tinjauan teoritisnya mengenai nilai perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen. Dan tadi juga ada beberapa rumus yang telah disebutkan. Maka dari itu kita bisa lanjutkan kepada penyampaian materi selanjutnya atau presentator kedua yang akan disampaikan oleh Adinda Siti Fatimah Zahra. Maka dari itu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kedengeran nggak ya, teman-teman? Terdengar. Oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis ini ada 4, yaitu yang pertama, pengaruh profitabilitas pada nilai perusahaan. Profitabilitas dapat diukur dengan return on equity atau ROE. ROE mencerminkan tingkat pengembalian investasi bagi para pemegang saham. Semakin tinggi ROE menunjukkan semakin efisiensi perusahaan menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih. Atau Ardimas dan Wardoyo tahun 2014. Menurut Kim et al. Dan Kusmawati, dalam analisa 2011, tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dengan ROE yang tinggi akan meningkatkan harga saham. Maka akan terjadi hubungan positif antara profitabilitas dengan efisiensi perusahaan dan harga saham, di mana tingginya harga saham akan mempengaruhi nilai perusahaan. H1 atau profitabilitas berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Lalu ada yang kedua yaitu pengaruh leverage pada nilai perusahaan. Pada sebuah perusahaan dikatakan tidak solvable apabila total hutang perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Dengan semakin tingginya rasio leverage, maka menunjukkan semakin besarnya dana yang disediakan oleh kreditur. Hal ini akan membuat investor berhati-hati untuk berinvestasi di perusahaan yang rasio leverage-nya tinggi, karena semakin tinggi rasio leverage, semakin tinggi pula risiko investasinya. Maka akan terjadi hubungan negatif antara leverage dengan nilai perusahaan, di mana tingginya leverage akan membuat investor berhati-hati dalam menanamkan modal. H2, leverage berpengaruh negatif pada nilai perusahaan. Lalu ada yang ketiga, yaitu pengaruh ukuran perusahaan pada nilai perusahaan. Ukuran perusahaan dilihat dari total aset. Besar kecilnya perusahaan yang nampak pada total aset akan mencerminkan ukuran perusahaan. Semakin besarnya total aset pada suatu perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan. Maka ada kecenderungan lebih banyak investor yang memberikan perhatian pada perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. Stabilan keadaan perusahaan yang besar, keadaan perusahaan tersebut yang akan menarik perhatian para investor untuk memiliki saham pada perusahaan tersebut. Kondisi itulah yang menyebabkan naiknya harga saham perusahaan di pasar modal. Investor memiliki ekspektasi yang besar terhadap perusahaan yang besar, maka akan terjadi hubungan positif antara ukuran perusahaan dan nilai perusahaan, karena investor menginginkan perusahaan yang besar dan akan cenderung memiliki kondisi yang stabil. H3, ukuran perusahaan berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Lalu ada yang terakhir, yaitu yang keempat, pengaruh kebijakan dividen pada nilai perusahaan. Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan atas laba yang diperoleh perusahaan. Pembayaran dividen dilihat sebagai signal bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik karena perusahaan tersebut dianggap telah mampu memenuhi kebutuhan perusahaan, sehingga investor tidak takut untuk menanamkan modalnya.
Sebaliknya, jika dilihat sebagai prospek perusahaan yang buruk, maka akan terjadi penurunan pembayaran dividen. Pembagian dividen yang tinggi akan membuat investor tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut karena berpikir bahwa earning yang diperoleh akan cepat mengembalikan modal yang telah ditanam pada suatu perusahaan tersebut, maka dalam hal ini kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena dengan adanya pembagian dividen yang tinggi akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dan mengembalikan modal investor. H4 sama dengan kebijakan dividen berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Sekian dari saya kembalikan lagi. Eh, Back again. Tadi kita sudah mendengarkan penyampaian materi dari presentator kedua yaitu Adinda Siti Fatimah Zahra yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu mengenai metode penelitian, teman-teman. Di sini bisa dilihat metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisis data dengan bentuk angka yang dipusatkan pada pengujian hipotesis. Selain itu, penelitian ini dilakukan melalui studi kausal komparatif. Pengujian hipotesis menggunakan perhitungan sistematis dengan menggunakan rumus statistik untuk menguji hubungan antara variabel yang akan diteliti dan akan menghasilkan kesimpulan dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 selama periode 2010 sampai 2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah data komputer, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber Bursa Efek Indonesia atau BEI berupa laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 dan Indonesia Capital Market Directory atau ICMD. Nah, mungkin itu teman-teman mengenai metode penelitiannya. We're moving on, kita lanjutkan ke penyampaian materi selanjutnya atau presentator keempat berarti yang akan disampaikan oleh Reni Nuraini mengenai pengukuran variabel dan teknik analisis data. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan pengukuran variabel dan teknik analisis data, di mana pengukuran variabel yang pertama yaitu variabel dependent. Variabel dependennya adalah perusahaan. Nilai perusahaan dapat diukur dengan VBV atau price to book value, merupakan rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi rasio tersebut berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada variabel independen. Yang variabel independen ini terdiri dari 4 variabel. Yang pertama yaitu profitabilitas. Profitabilitas sendiri merupakan suatu indikator kinerja keuangan yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba yang dihasilkan. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan return of equity atau ROE. ROE dihitung dengan menggunakan rumus yaitu return on equity atau ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas. Variabel independen yang kedua yaitu ada leverage. Leverage merupakan pengukuran besarnya aktiva yang dibiayai oleh hutang yang akan digunakan sebagai pembiayaan aktiva yang berasal dari kreditur. Cara mengukurnya itu dengan leverage sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Selanjutnya itu ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini ditentukan dengan total aktiva atau total aset perusahaan. Maka semakin besar total aset suatu perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan log natural sebagai berikut. Ukuran perusahaan sama dengan log natural atau ln of total asset. Selanjutnya itu ada kebijakan dividen. Rasio pembayaran dividen adalah persentase laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk kas. Pembiayaan dividen dapat diukur dengan menggunakan dividen payout rasio atau DPR. DPR sendiri dirumuskan sebagai berikut. DPR sama dengan dividen per share dibagi earning per share. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Menurut Gojali 2006, analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi pada suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi. Selanjutnya itu ada uji asumsi klasik. Menurut Gojali tahun 2006, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi menggunakan
dua cara, yaitu yang pertama dengan metode pendekatan grafik normal probability plot dengan dasar pengambilan keputusan. Jika data menyebar di sekitar dua garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut, maka menunjukkan pola distribusi normal. Pendekatan yang kedua yaitu Kolmogorov-Smirnov test dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan jika hasilnya nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka dikatakan data normal. Selanjutnya itu uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1. Yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Menurut Gojali, uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dalam residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Selanjutnya itu ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan nilai cutoff yang menunjukkan nilai tolerance lebih dari 0,1 atau sama dengan nilai VIF lebih dari 10. Model regresi linear berganda. Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah NP sama dengan beta 0 ditambah beta 1 VF ditambah beta 2 LV ditambah beta 3 UP dan ditambah beta 4 KD plus error. Dalam model di atas akan digunakan pengujian kelayakan model tersebut dengan uji F dan pengujian koefisien determinasi. Uji kelayakan model digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat A sebesar 5%. Jika nilai signifikan uji F kurang dari 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya. Begitupun sebaliknya. Pengujian koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Yang terakhir itu ada uji T atau uji hipotesis. Menurut Gojali, uji parsial atau uji T pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dapat menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat level of signifikan A sama dengan 5%, yaitu apabila nilai signifikansi uji T kurang dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Dan apabila nilai signifikansi uji T kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu teman-teman tadi penyampaian materi dari presentator keempat, yaitu Reni Nuraini mengenai pengukuran variabel dan teknik analisis data. Eh, kita lanjutkan ke penghujung materi atau presentator terakhir yang akan menyampaikan tentang hasil dan pembahasan analisis statistik deskriptif dan sebagainya yang akan disampaikan oleh Asri Moko Agung. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasannya. Nah, di dalam hasil penelitian tersebut, Agung, maaf, yang kurang kedengar. yang pertama ada analisis deskriptif. Nah, di dalam tabel ke-1 itu ada nilai rata-rata, ada maksimum, nilai minimum, dan nilai standar deviasi. Nah, nilai perusahaan ini memiliki nilai rata-rata yaitu atau median sebesar 5,00413. Untuk nilai maksimumnya 46,630. Untuk nilai minimumnya ada 0,810. Dan nilai standar deviasinya ada 7,716280. Untuk nilai probabilitasnya, untuk nilai minimumnya ada 0,032. Untuk maksimumnya ada 1,258. Untuk nilai rata-ratanya ada 0,25117 dan nilai standar deviasinya 0,213663. Untuk nilai leverage, nilai minimumnya ada 0,133, ada nilai maksimumnya 1,215, nilai rata-ratanya 0,45278 dan nilai standar deviasinya 0,246013. Nah, yang selanjutnya ada ukuran perusahaan. Dari nilai minimum ukuran perusahaan yaitu 14,7
40, nilai maksimumnya 20,410. Untuk nilai rata-ratanya ada 16,94011 dan nilai standar deviasinya 1,380324. Nah, yang selanjutnya ada kebijakan dividen. Untuk nilai minimumnya yaitu 0,150, nilai maksimumnya 1,030, nilai rata-ratanya 0,43965 dan untuk nilai standar deviasinya 0,96202. Eh, yang selanjutnya ada uji asumsi klasik. Boleh lanjut slide-nya. Nah, di dalam uji asumsi klasik ini tuh eh, norm ada uji normalitas. Nah, di dalam uji normalitas itu ada dua, yaitu normalitas probability plot. Di dalam uji normalitas probability plot itu eh, ada hasilnya yang kan kalau yang atasnya tuh itu teh berdasarkan hasil dari SPSS 20 normal yang disajikan dalam bentuk grafik itu. Nah, kalau yang bawahnya itu hasil normalitas. Nah, di dalam hasil normalitasnya itu dalam gambar satu menunjukkan bahwa data titik-titik tersebut itu menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal serta nilai Kolmogorov-Smirnov memiliki tingkat nilai yang signifikan, yaitu 0 0,154, berarti kan lebih besar dari 0,05 yang berarti memiliki pola distribusi yang normal. Berarti dalam uji normalitas atau normal probability plot itu nilai dari Kolmogorov-Smirnovnya terdistribusi normal. Untuk selanjutnya ada uji autokorelasi. Nah, ya. Untuk tabel yang ketiga, itu ada hasil uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya autokorelasi yang dilihat pada besarnya dan dari nilai besarnya. Nah, hasil pengujian ini yaitu ada di tabel 3 ya. Nah, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan nilai tersebut nil nilai Darwin Watson yang paling paling kanan ya. Kalau dari aku paling kanan 1,204. Nah, berada di antara minus 1 sampai 2. Bisa digambarkan bahwa minus 1 lebih kecil dari 1,204 dan lebih kecil juga dari 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gangguan korelasi, maka bisa dikatakan juga regresi yang baik karena tidak terjadi autokorelasi. Berarti dalam hasil tersebut tuh untuk autokorelasi itu sangat baik ya karena tidak ada autokorelasinya. Yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, kan hampir sama kayak yang uji normalitas ya kalau dari gambarnya tuh. Nah, dari gambar tersebut terlihat kan titik-titiknya tuh berbeda dari yang eh, nilai normalitas. Nah, di dalam hasil uji heteroskedastisitas terlihat juga titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas eh, serta tersebar di atas maupun di bawah angka nol. Kan kalau yang normalitas tuh tidak menyebar secara acak ya, jadi lurus saja. Nah, kalau yang uji heteroskedastisitas itu menyebar. Nah, tersebarnya di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan hasil uji heteroskedastisitas ini tidak terjadi gangguan pada model regresi tersebut. Yang selanjutnya ada uji multikolinearitas. Da, yang selanjutnya ada hasil pengujian multikolinearitas. Nah, dapat dilihat juga ya pada nilai FIP atau variable inflation factor dan toleran yang disajikan dalam tabel ini, tabel keempat ya, itu
menjelaskan bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,1 atau sama dengan nilai FIV atau variable inflation factor lebih kecil dari 10. Nah, maka disimpulkan bahwa untuk eh, penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Yang selanjutnya ada hasil uji F. Boleh slide-nya? Di slide-nya yang bawah. Nah, yang di hasil uji F atau analisis regresi linear berganda. Nah, model model regresi yang dijelaskan eh, untuk menguji hipotesis ini kan udah dijelasin ya sama saudara Iren yang NP sama dengan beta 0 ditambah beta 1 PF ditambah beta 2 LF ditambah Lanjut aja. B4 KD ditambah error. Nah, dalam model regresi linear itu digunakan pengujian model sebagai berikut. Yang pertama ada kan tadi uji F atau uji kelayakan model. Nah, di dalam hipotesis ini menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, ini adalah hasil dari uji T. Yang pertama kan ada di tabel 7. Mesti ke atas satu slide. Ya, itu. Nah, ada di tabel 5 hasil uji F atau ANOVA ya. Berdasarkan tabel 5 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat dipergunakan karena nilai uji F sama dengan atau karena nilai signifikansi itu 0,000 yang berarti lebih kecil kan daripada 0,05 dan eh, itu berarti signifikan. Yang selanjutnya ada uji koefisien determinasi tabel ke-6. Nah, di dalam pengujian ini untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam mode regresi dapat menjelaskan variasi data variabel independen. Nah, di dalam tabel ke-6 kan itu ada hasil uji koefisien determinasi. Dapat diketahui nilai adjust R square sebesar 0,893 atau 89% yang menunjukkan bahwa kontribusi dari variabel independen yang terdiri dari probabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau nilai perusahaan itu dianggap cukup kuat karena kemampuan variabel independen tersebut dalam menjelaskan variabel dependen memperoleh nilai yang mendekati 1. Nah, kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tersebut layak dan dianggap cukup kuat untuk menjelaskan variabel dependen. Nah, selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Nah, hasil uji regresi linear berganda dan uji T ini hasil dari uji yang determinasi sama hasil uji T. Nah, untuk tabel ke-7 diperoleh model analisis regresi linear berganda yang dapat dibentuk yaitu ada NP sama dengan minus 0,292 ditambah 28,687 PF ditambah 3,832 LF atau leverage dikurangi minus 0,388 ukuran perusahaan atau UP ditambah 6,678 KD atau kebijakan dividen. Nah, sedikit itu untuk hasilnya. Selanjutnya kan pasti ada pembahasannya. Nah, di dalam hasil uji atau hipotesis itu ada dari tabel ketujuh tersebut hasilnya itu ada pengaruh probabilitas pada nilai perusahaan. Nah, yang menunjukkan besarnya beta 1 adalah 28,687. Nah, itu menunjukkan ke arah positif atau setara antara probabilitas dengan nilai perusahaan. Nah, hasil tersebut mengidentifikasi bahwa semakin tinggi nilai probabilitas,
maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Yang selanjutnya ada pengaruh leverage pada nilai perusahaan. Yang berdasarkan perhitungan pada tabel ke-7 juga ya, sama yang menunjukkan nilai besarnya beta 2 adalah 3,832. Tersebut menunjukkan ke arah positif atau searah sama kayak probabilitas. Nah, berarti sama juga kan, semakin tinggi nilai leverage, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Sama aja ya kalau positif tuh. Yang selanjutnya ada pengaruh ukuran perusahaan pada nilai perusahaan. Eh, Besarnya yang tadi tuh eh, B3 adalah minus 0,388. Nah, ini tuh menunjukkan ke arah negatif atau berlawan arah antara ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan akan diikuti dengan penurunan nilai perusahaan, begitupun sebaliknya. Yang selanjutnya ada pengaruh kebijakan dividen pada nilai perusahaan. Nah, untuk yang pengaruh kebijakan dividen tersebut, besarnya nilai atau beta 4 adalah 6,678. Nilai koefisien regresi tersebut menunjukkan ke arah positif, sama kayak probabilitas, leverage. Nah, bahwa semakin tinggi kebijakan dividen tersebut, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Segitu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah, Alamin. Penyampaian materi terakhir oleh presentator terakhir, yaitu Astri Moko Agol telah disampaikan dengan baik dan dengan gimana teman-teman? Ya, seperti itu. Eh, Alhamdulillah, terima kasih Ago, selaku presentator terakhir. Kita sudah sampai di penghujung sekali dari eh, pe- penyampaian atau presentasi kali ini. Izinkan saya menyampaikan, karena teman-teman ya kita hanya bertatapan dengan sesama grup saja, jadi tidak ada sesi tanya jawab. Nanti mungkin sesi tanya jawabnya boleh di kolom komen saja, teman-teman. Nah, kita izinkan saya menyampaikan kesimpulan aja. Kesimpulan dari hasil penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut. Satu, variabel profitabilitas yang diukur dengan return of equity atau ROE berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Profitabilitas yang tinggi mampu meningkatkan harga saham perusahaan. Dua, variabel leverage yang diukur dengan debt rasio berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Leverage yang tinggi digunakan untuk mengendalikan free cash flow secara berlebihan oleh manajemen. Tiga, variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan log natural atau LN, total aset tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Besar kecil ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan. Keempat, variabel kebijakan dividen yang diukur dengan dividen payout ratio atau DPR berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Kenaikan pada tingkat dividen yang diikuti dengan kenaikan nilai perusahaan karena dividen yang tinggi mampu mengembalikan modal investor. Juga saran dari kami, yaitu berdasarkan simpulan yang tadi kemukakan di atas, dapat diberikan suatu saran yang merupakan implikasi dari hasil penelitian. Adapun secara saran yang dapat disampaikan antara lain satu, periode pengamatan sebaiknya diperluas agar sampel yang diperoleh lebih banyak, sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik karena unsur keterwakilan data yang lebih tinggi dibandingkan pengambilan sampel yang lebih sedikit. Dua, penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi nilai perusahaan yang lain, misalnya Tobin's Q. Tiga, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan ketiga, variabel yang berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Hal ini akan meningkatkan pula sumber dana modal perusahaan sehingga perusahaan dapat memiliki dana untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan laba. 4. Investor yang akan melakukan investasi dapat menggunakan profitabilitas, leverage, dan kebijakan dividen sebagai acuan dalam melakukan investasi untuk meminimalisasi risiko investasi. Baik, itulah tadi kesimpulan dan juga saran dari kami. Izinkan kami menutup presentasi kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Kami mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan menyimak video YouTube kami ini. Dan juga tidak lupa kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan dan hal-hal lainnya yang terjadi di presentasi kali ini. Eh, Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.